Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai kode etik profesi akuntan menuju era global. Dengan anggota kelompok, yang pertama Ana Titin Prihatini, NIM 0420114, yang kedua Muhammad Fakurozi, NIM 0420116, yang ketiga Kabib Misbahus Surur, NIM 0420117, yang keempat Muhammad Hafiz Zamzami, NIM 0420120, yang kelima Dwi Sinta Rahmatus Soleha, NIM 0420126, yang keenam Rohmawati Nur Hasana, NIM 0420139, dan yang ketujuh Wiramansa Julio Bimantoro, NIM 0420141. Manfaat dari kode etik profesi. 1. Dapat memberikan motivasi melalui penggunaan tekanan dari rekan sejawat berpressure dengan memelihara seperangkat harapan perilaku yang diakui umum yang harus dipertimbangkan dalam proses keputusan. 2. Dapat memberikan pedoman yang lebih stabil tentang benar atau salah daripada mengendalikan kepribadian manusiawi atau keputusan yang selalu bersifat ad hoc. 3. Dapat memberikan tuntunan terutama dalam menghadapi situasi yang abu-abu ambiguous situation. 4. Kode etik tidak saja dapat menuntut perilaku karyawan employees, namun dapat juga mengawasi kekuasaan autokrasi atasan employees. 5. Kode etik dapat merinci tanggung jawab sosial perusahaan itu sendiri. 6. Kode etik sebenarnya untuk kepentingan bisnis itu sendiri, atau kalau bisnis tidak mau mengawasi perilaku dirinya sendiri, maka pihak lain yang akan bertindak mengawasi. Prinsip-prinsip fundamental etika. A. Integritas. Seorang akuntan profesional harus bertindak tegas dan jujur dalam semua hubungan bisnis dan profesionalnya. B. Objektivitas. Seorang akuntan profesional seharusnya tidak boleh membiarkan terjadinya bias, konflik kepentingan, atau di bawah pengaruh orang lain, sehingga mengesampingkan pertimbangan bisnis dan profesional. C. Kompetensi profesional dan kehati-hatian. Seorang akuntan profesional mempunyai kewajiban untuk memelihara pengetahuan dan keterampilan profesional secara berkelanjutan pada tingkat kompeten yang didasarkan atas perkembangan praktik, legislasi, dan teknik terkini. D. Kerahasiaan. Seorang akuntan profesional harus menghormati kerahasiaan informasi yang diperolehnya sebagai hasil dari hubungan profesional dan bisnis, serta tidak boleh mengungkapkan informasi apapun kepada pihak ketiga tanpa izin yang benar dan spesifik, kecuali terdapat kewajiban hukum atau terdapat hak profesional untuk mengungkapkannya. E. Perilaku profesional. Seorang akuntan profesional harus patuh pada hukum dan perundang-undangan yang relevan dan harus menghindari tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi. Prinsip-prinsip. Kerangka dasar kode etik IFAD. 1. Ciri yang membedakan profesi akuntan yaitu kesadaran bahwa kewajiban akuntan adalah untuk melayani kepentingan publik. 2. Harus dipahami bahwa tanggung jawab akuntan tidak secara eksklusif hanya melayani klien dari sudut pandang akuntan publik, atau hanya melayani atasan dari sudut pandang akuntan bisnis, melainkan melayani kepentingan publik dalam arti luas. 3. Tujuan objektif dari profesi akuntan adalah memenuhi harapan profesionalisme, kinerja, dan kepentingan publik. 4. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlakukan 4 kebutuhan dasar, yaitu kredibilitas, profesionalisme,
kualitas dasar tertinggi, dan kerahasiaan. 5. Keseluruhan hal tersebut hanya dapat dicapai bila profesi akuntan dilandasi oleh prinsip-prinsip perilaku fundamental, yaitu terdiri atas integritas, objektivitas, kompetensi profesional dan kehati-hatian, kerahasiaan, perilaku profesional, dan standar teknis. 6. Namun, prinsip-prinsip fundamental pada butir 5 hanya dapat diterapkan jika akuntan mempunyai sikap independen, baik independentisasi dalam pikiran, independence in mind, maupun independen dalam penampilan, independence in appearance. Pendekatan cara memahami filosofi kode etik IFAC. 1. Memahami struktur kode etik. 2. Memahami kerangka dasar kode etik untuk melakukan penilaian yang bijak. 3. Proses menjamin independensi pikiran atau independence in mind dan independensi penampilan atau independence in appearance. 4. Pengamanan untuk mengurangi resiko situasi konflik kepentingan. Ancaman terhadap independensi. A. Kepentingan diri, self-interest. Kepentingan diri adalah wujud sifat yang lebih mengutamakan kepentingan pribadi atau keluarga dibandingkan dengan kepentingan publik yang lebih luas. Contoh langsung ancaman kepentingan diri untuk akuntan publik antara lain kepentingan keuangan dalam perusahaan klien atau kepentingan keuangan bersama pada suatu perusahaan klien, kekhawatiran berlebihan bila kehilangan suatu klien. B. Review diri, self-review, merupakan suatu kondisi di mana terdapat konsekuensi dari penilaian secara internal. Contoh ancaman review diri untuk akuntan publik antara lain temuan kesalahan material saat dilakukan evaluasi ulang. C. Advokasi. Ancaman advokasi dapat timbul bila akuntan profesional mendukung suatu posisi atau pendapat sampai titik di mana objektivitas dapat dikompromikan. Contoh langsung ancaman untuk akuntan publik antara lain mempromosikan saham perusahaan publik dari klien di mana perusahaan tersebut merupakan klien audit, bertindak sebagai pengacara atau penasihat hukum untuk klien penjaminan dalam suatu litigasi atau perkara perselisihan dengan pihak ketiga. D. Kekerabatan, familiarity. Ancaman kekerabatan timbul dari kedekatan hubungan sehingga akuntan profesional menjadi terlalu bersimpati terhadap kepentingan orang lain yang mempunyai hubungan dekat dengan akuntan tersebut. Contoh langsung ancaman kekerabatan untuk akuntan publik antara lain anggota tim mempunyai hubungan keluarga dekat dengan seorang direktur atau pejabat perusahaan klien. Anggota tim mempunyai hubungan keluarga dekat dengan seorang karyawan klien yang memiliki jabatan yang berpengaruh langsung dan signifikan terhadap pokok dan penugasan. Contoh langsung ancaman kekerabatan untuk akuntan bisnis antara lain hubungan yang lama dengan rekan bisnis yang mempunyai pengaruh pada keputusan bisnis, penerimaan hadiah atau perlakuan khusus. E. Intimidation. 1. Dapat memberikan motivasi melalui penggunaan tekanan dari rekan sejawat, peer pressure. 2. Dapat memberikan pedoman yang lebih stabil. 3. Dapat memberikan tuntunan termasuk dalam menghadapi situasi yang abu-abu, ambiguous, situational. 4. Kode etik tidak saja dapat menentukan perilaku karyawan, employees. 5. Kode etik dapat merinci tanggung jawab sosial perusahaan itu sendiri. 6. Kode etik sebenarnya untuk kepentingan bisnis itu sendiri. Kalau bisnis tidak mau mengawasi perilaku dirinya sendiri, maka pihak lain yang akan bertindak mengawasinya. Selanjutnya yaitu ada pengamanan terhadap ancaman. Yang pertama, pengamanan melalui profesi, legislasi, atau regulasi. Dapat dibentuk melalui yang pertama, syarat pendidikan, pelatihan, dan pengalaman kerja. Yang kedua, persyaratan pengembangan profesi berkelanjutan. Yang ketiga, prosedur pemantauan dan pendisiplinan profesi atau peraturan. Yang keempat, review eksternal oleh pihak ketiga yang berwenang atas laporan, pemberitahuan, komunikasi, dan informasi yang dihasilkan oleh akuntan profesional. Yang kedua ada pengaman lingkungan kerja.
Hal tersebut bisa sangat bervariasi dan luas, tergantung pada keadaan di tempat kerja. Beberapa contoh pengamanan akuntan publik antara lain: 1. Pengaman di kantor firma dalam arti luas. Dukungan kepemimpinan atau pemimpin yang taat pada prinsip dan mengedepankan kepentingan umum, dan mempublikasikan berbagai kebijakan dan prosedur untuk mendorong komunikasi antar staf dengan staf senior tentang isu-isu yang berkaitan dengan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip etika. Yang kedua, pengaman perikatan khusus di lingkungan kerja, yang melibatkan tambahan seorang akuntan profesional untuk meninjau pekerjaan yang dilakukan atau memberikan nasihat yang diperlukan. Konsultan dengan pihak ketiga yang independen, seperti Komite Direktur Independen, Badan Pengatur, dan akuntan profesi lain. Dan rotasi staf senior dari tim penugas. Yang ketiga, ada pengamanan di dalam sistem dan prosedur lain, yaitu ada klien memiliki karyawan yang kompeten. Klien memiliki tata kelola koperasi yang dapat memberikan pengawasan dan komunikasi yang memadai terkait dengan jasa-jasa firma. Yang keempat, ancaman pengamanan di tempat kerja untuk akuntan bisnis, yaitu ada penerapan struktur pengawasan korporasi atau Corporate and Secret of Oversight Structure, ada pedoman kode etik perilaku organisasi, dan komunikasi tepat waktu tentang berbagai kebijakan dan prosedur termasuk perubahannya ke seluruh karyawan, disertai pelatihan dan pendidikan yang memadai tentang kebijakan prosedur yang ada. Contoh langsung ancaman kepentingan diri untuk akuntan publik. 1. Kepentingan keuangan dalam perusahaan klien atau kepentingan keuangan untuk bersama pada suatu perusahaan klien. 2. Ketergantungan yang tidak wajar pada data FII dari suatu klien. 3. Memiliki hubungan bisnis yang sangat erat dengan klien. 4. Kekhawatiran berlebihan bila kehilangan sesuatu klien. 5. Potensi akan dipekerjakan oleh suatu klien. 6. FII kontingensi sehubungan dengan perikatan penjaminan. Contoh langsung ancaman kepentingan diri untuk akuntan bisnis. Kepentingan keuangan, pinjaman dan garansi, perjanjian kompensasi intensif, penggunaan harta perusahaan yang tepat, tekanan komersial dari pihak di luar perusahaan. Presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.